ngopor manuk guys. Tuh nyambung apa itu mereka. Dia itu mau mulut, bahasane apa ya, ikat itu mulut, jadi disentuh pakai pulut belakangnya. Pasang akeh banget pulutnya. Kudu kena sih. Wih, kena langsung rontok pulutnya. Entek brodol kabel lah. Tapi ora kena. Padahal bulu sayap apa? Sayap. Tapi iso mabur ya. Mabur. Weh. Gede 6 meter masih disambung. Wis iso emang ngumpul kene. Nambah kene iki 12 meter kali sob. Beh 12 meter iki kok sambung loro kan. Ya 10 meter lah lebih. Terus agak jauh. Nah dari situ naik, berdiri dulu. Nanti udah deket nyangkut pohonnya kabur. Kita lihat guys, kita lihat perjuangannya untuk mendapatkan sirdung. Nah, posisikan yang baik, yang bagus. Berdiri dulu, awas nyangkut pohon. Nyangkut pohon guys. Sok center. Di mana dia? Allah kok. Wih laporan banget loh. Itu nih. Tahan. Ini dia. Pelan-pelan. Betul. Alah. Wes kejerungup-jerungup kali mabur. Lepas guys. Turun dia. Dan ini orang peruh. Kita lihat teman-teman, berburu banyak. Mantap. Kata orang. Alah ya hilang lah. Bro, nemplok neh. Gede ke, dari jerungup-jerungup sih. Kan bro. Orang kok iso weruan ana sirdung nang dur mati. Iya, ngene iki, Ngerusuk. Tapi ora turu ya ora ketok, dan nek turu kan pulune jebubuk. Aduh. Kehilangan jejak. Jejak petualang. Rusuk sak kena-kenane nek ora weruh. Suara apa itu, teman-teman? Suaranya krok. Hewan apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, diceritani iki habis lembur. Terus gue mau ngopor manuk. Ternyata gagal. Ada sirdung jantan. Tapi gagal. Kita mau cerita-cerita di dalam ya teman-teman ya. Ngobrol-ngobrol lagi di dalam. Aku lelah banget, agak mumet ini. Kita coba cerita-cerita di dalam ya, biar enak ngobrol ya di sana. Oke teman-teman, kita udah berada di lokasi di dalam ya, santai-santai di sini teman-teman. Aku capek banget malam ini.
Kalau mikir entah gimana teman-teman, ada pertanyaan seperti apa yang kira-kira gerangan teman-teman ini kok pusing ataupun bingung gundah gulana ya? Kenapa? Apa yang mau ditanyakan? Burung serak ya kan? Burung apa lagi yang trouble kan? Udah, kalau kunci-kunciannya sebenarnya kalau teman-teman ini nonton detail ya, di setiap video itu saya rasa sih udah detail ya, jelas banget tuh, udah tak slow motion. Jadi untuk teman-teman kicomania ya yang merawat burung bucak hijau khususnya gitu ya, ngerti. Ada rawatan pekerja ya kan, kok gembung terus bulunya. Gini loh teman-teman, kita bahas rawatan pekerja ya. Kita ulas lagi rawatan pekerja. Kenapa kok gembung burungnya? Terus ada yang mengatakan volumenya tipis, rawatan mandi jemur ataupun ngempet. Intinya itu seperti ini. Intinya power burung, power itu apa sih sebenarnya ya? Yang dimaksud power burung itu apa sih sebenarnya? Ya, satu nih, power itu kita anggaplah bukan tenaga ya. Ini versi burung ya teman-teman. Jadi power ini suara, suaranya lantang, keras, tajam, seperti itu kan yang diinginkan teman-teman ini. Rawatan pekerja kok powernya itu tipis, suaranya ataupun tipis, ataupun jedanya nggak rapat sebagainya, itu satu. Power didapat maksimal ketika burung mengkonsumsi extra fooding yang bisa dikatakan banyak ya. Tapi kondisi badannya ini tetap adem. Bagaimana caranya? Ya kan? Bagaimana caranya? Seperti itu. Jadi setiap rawatan yang teman-teman lakukan ini sangat berpengaruh. Jadi nggak semua burung yang diberikan jangkrik banyak itu powernya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nggak begitu teman-teman. Dari extra fooding dan rawatan dan si burung ini tersendiri itu semua itu mengimbangi. Tapi poin pokoknya itu berada di mana? Agar power yang didapatkan yang itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, kan seperti itu ya kan, yang dimaukan seperti itu. Jangkrik los pagi, siang, sore, kita ulas secara perlahan, muka-muka yang ngerti paham. Pagi kasih jangkrik kenyang, paginya itu jam berapa sih ya kan? Jam 10, di atas jam 10 itu bagus. Antar wae di jam 10 lah, jam setengah 10 sampai jam 11. Itu kasih jangkrik kenyang, mandikan. Posisi basah krodong. Jangan diangin-angin nunggu kering baru krodong. Itu penempatannya nggak boleh gelap dan nggak boleh panas rawatan pekerja itu ya. Tempat sirkulasi udara itu nggak boleh gelap, nggak boleh panas, jadi sedang netral. Kalau ngomongin suhu netral itu seperti apa sih om suhunya? Yang namanya tempat kita itu berbeda-beda teman-teman. Kecuali kalau aku datang ke tempatmu terus tak cek, oh ini bagus tempatnya, oh ini agak lebih panas, oh ini terlalu adem. Kan seperti itu. Detailnya itu yang saya nggak bisa memberitahu karena setiap tempat itu berbeda-beda. Rawatanmu sama, tempat penempatannya beda, itu juga hasilnya beda teman-teman. Gak bakalan sama. Seperti itu loh. Disinilah tingkat kesulitan saya untuk menjelaskan ataupun mengarahkan ke teman-teman. Ini tingkat kesulitannya.
Ya, balik lagi. Mandi antara jam 10-an lah ya, jam setengah 10 ataupun sebelum jam 11. Sebelum mandi berikan jangkrik kenyang. Terus sore itu diberikan jangkrik kenyang lagi, baru mandi lagi. Jam berapa sih Om mandinya? Pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi mandinya itu bisa dikatakan kita berpatokan azan asar. Di tempatmu jam berapa? Seperti itu. Jam 3, jam setengah 4, setengah 5. Pokoknya selepas azan asar itu mandi sore. Tapi ingat, sebelum mandi berikan extra fooding dulu, baru dimasukkan ke ramba. Tapi ini kok nggak mau mandi Om, ya kerodong lagi. Sampai kapan Om? Ya sampai dia mau mandi pagi dan sore. Itu rawatan pekerja. Dan terus pasca gantang ini dimandikan enggak Om? Rawatan pekerja itu boleh mandi, semakin adem itu semakin bagus. Makanya gini, ada murai batu dengan rawatan pekerja, kok dia itu ngelowo sampai cabul. Sebenarnya kurang mandi teman-teman. Karena mereka masih beracuan kalau terlalu banyak mandi, murai batu akan hilang faktor. Enggak ada cerita. Faktor itu didapat dari mana? Hah? Dari mana? Apakah dari penjemuran? Enggak juga. Burungmu jemur terus, ya. Jemur terus, kalau ekstra foodingnya kurang, ya dia cuma begegek menteleng tok. Begegek anteng kan jadi patung menteleng. Kalaupun diganteng ya cuma gaya tok, enggak bersuara. Karena ada lagunya, ku tak akan bersuara. Iya kan? Itu kenapa kok nggak bersuara Om? Padahal udah dijemur terus, ya kan? Ataupun faktornya kok nggak mau keluar suara, ya nggak bakalan mau. Powernya nggak ada. Jadi main burung itu yang diutamakan apa sih? Kalau kalian masih membahas birahi emosi sampai gunung jeblok, sampai gunung kidul pindah ngalor, ya kan? Itu ya gak bakalan. Sampai itu paham tuh gak bakalan. Kalau masih melihat berpatokan birahi emosi, itu gak akan. Karena apa? Yang disebut birahi itu apa sih? Ya birahi yang gembung melet, ada yang bilang birahi itu gacor, ada yang bilang birahi itu burung itu lowo juga birahi, cucak hijau gembung melet juga birahi, ada yang matung juga dibilang birahi. Birahi, kata-kata birahi itu banyak maknanya. Setiap orang yang kita tanyakan ini burung birahi enggak, pasti jawabannya beda-beda. Atau oh burung saya digantang, ini matung, wah itu birahinya ketinggian. Nah, ada yang mengatakan ini digantang kok gembung melet, itu birahinya ketinggian. Ya, terus yang kayak ngopo? Yang dimaksud birahi itu apa sih? Makanya aku sering mengatakan, menyarankan, kalau sampean berpatokan birahi, over emosi, over jinak, tak kasih tahu teman-teman. Ya, Gunung Kidul mau pindah ngalor. Kalau kalian berhasil memindahkan Gunung Kidul pindah ngalor, itu baru ketemu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena itu kata-kata lingkaran setan. Yang normal-normal aja lah, yang gampang dipahami. Ya kan? Orang saya ngasih masukan yang normal, yang gimana caranya biar teman-teman ini paham aja gak ngerti, apalagi dikasih tahu birahi over jinai sampai gunung jeblok. Bukan kalian yang stres, saya yang stres memberi tahu, memberi arahan, karena kalian masih beracuan birahi over emosi, over jina, over birahi. Buang itu pikiran kayak itu, buang sampai gudeg sampai budeg itu gak bakalan. Leren main manuk kalau kalian masih memikirkan over birahi, over emosi, over cinta.
Semua itu terpatahkan, teman-teman. Terpatahkan oleh apa? Kalau mengatakan overbirahi, ciri-ciri overbirahi itu seperti apa? Burung matung overbirahi, burung kembung melet overbirahi, ya kan? Ya toh? Banyak maknanya. Jadi nggak bakalan kalian tuh satu orang persatunya itu, dan namanya kita bikin konten ini kan yang nonton banyak. Kalau mengatakan si A menanyakan, oh burung saya matung digantang nggak mau bunyi, saya mengatakan itu overbirahi. Si B, oh burung saya gembung melet digantang melet-melet sambil gembung, itu overbirahi. Semuanya overbirahi jadinya. Terus yang burung vektor geter-geter bongkar isian itu apa? Pasti orang mengatakan gampang, itu birahi, emosinya pas sampai mate juga nggak bakalan mudeng yang nanya, nggak mudeng. Makanya buang dulu kata-kata itu, pemikiran seperti itu. Ya, teman-teman biar nggak bingung. Kita balik lagi ke laptop. Rawatan pekerja. Power itu didapat dari extra fooding yang bisa dikatakan cukup. Cukup tuh kenyang. Cukup itu kenyang. Ya. Kalau masih mbok taker 2, 3, 5 itu nggak cukup. Nggak cukup. Itu rawatan pekerja. Kita bahas rawatan pekerja ya, jangan rawatan mandi jemur. Rawatan mandi jemur nggak usah ikut nonton, daripada sampean pusing juga nanti. Udah bener-bener rawatan mandi jemur jangkriknya itu 3-3, nonton rawatan pekerja jadi galau. Jadi rawatan pekerja sendiri, rawatan mandi jemur ya sendiri. Karena tujuan mereka itu sendiri-sendiri. Ngerti? Tujuan mainnya ya. Kalau prestasinya tetap satu tujuan, tapi gaya main ya kan, cara dia bongkar isian, dan ada yang ngerol itu lain, itu yang dinamakan lain tujuan, teman-teman. Seperti itu. Ngapurane ya, aku nggak bermaksud apa ya, kayak menganggap remeh kalian itu enggak. Jadi aku memberi pencerahan lah, biar cerah pemikiran kalian tuh. Gimana caranya itu aku sendiri sampai pusing. Karena yang ditanyakan itu terus. Gitu loh. Kita balik lagi. Burung bentuk power ya. Extra fooding kenyang. Power akan didapat jika si burung diberikan extra fooding kenyang, dan gimana caranya si burung ini jangan sampai panasan. Dengan cara mandi. Setelah diberikan extra fooding kenyang, dimandikan. Extra foodingnya apa? Jangkrik. Mandinya berapa kali sehari? 2 kali itu bagus. Standarnya itu 2 kali. Kalian nggak usah mikirin vektor atau apa dulu. Ini itu dulu. Rawatlah dengan kontinu, belajarlah memberikan extra fooding itu di jam yang sama dan waktu yang sama. Bukan yang tepat deh, tapi di jam yang sama, di waktu yang sama. Extra fooding bisa ditaker ataupun ditentukan dengan jam. Tapi kalau rawatan jemur itu nggak bisa ditentukan jam. Kita harus lihat yang utama itu, yang kita lihat itu gerak-gerik. Karena setiap tempat itu cuaca itu berbeda, suhunya berbeda. Tapi kalau rawatan pekerja, bagaimana caranya kita itu ngademin si burung, badan dia tetap stabil kondisinya. Seperti itu. Dan cara mandi, karena kita berikan extra fooding banyak, ademin. Kalau sore nggak mau mandi, ya kerodong lagi. Sampai ketemu pagi. Pagi keluarnya jam berapa ya? Seperti biasa jam 10 ya jam 10. Biasanya pagi ya pagi. Tapi stabilnya yang bagus itu di jam 10-an. Sore itu sehabis azan asar itu dimandikan. Pemberian extra foodingnya juga sama. Bedanya rawatan mandi jemur dan rawatan pekerja. Rawatan pekerja extra fooding diberikan sebelum mandi. Tapi kalau rawatan mandi jemur, pemberian extra fooding itu sesudah penjemuran. Kenapa? Karena yang dituju main rawatan pekerja ini power. Kalau yang rawatan mandi jemur dia cenderung ke gaya main.
Seperti itu. Tujuan utama itu gaya main hiper, jam trok juga, isiannya juga panjang-panjang. Dan burung rawatan pekerja itu mustahil bisa bongkar isian, saya garis bawahi isian. Kalau ngerol-ngerol itu bukan isian, itu alam, bawaan alam. Ya dia cuma bisa begitu. Adapun sebagian mungkin ada beberapa yang memang rawatan pekerja itu bisa bongkar isian, tapi biasanya burung-burung yang rawatan pekerja ini bisa bongkar isian itu rawatannya udah seperti ini, dari pemberian extra foodingnya, dari waktu mandinya itu pasti udah kontinu, aku yakin. Tapi kalau yang rawatannya Senin Kemis Jumat Sabtu sampai gudrek ya, kalaupun bongkar isian yaitu alhamdulillah bejomu teman-teman. Jadi manuk itu bandel. Tapi kalau manuknya menye-menye ya wis bisa bunyi di gantangan aja itu udah luar biasa, seperti itu. Balik lagi ke bentuk power ya. Jadi kalau rawatan kan udah jelas, berikan cawek dulu baru dimandikan ya. Setelah mandi posisi basah kerodong, keseharian seperti itu pagi dan sore. Penempatannya cari yang tempat terang, suhu udaranya nggak panas, suhu sekitar ya, jadi agak nyaman lah, jadi bilang seperti itu. Kalaupun syukur ya hangat, nggak panas tapi hangat lah, nggak aja seperti itu. Yang penting kalian mandinya pagi dan sore. Nah kenapa kok digantang itu jedanya nggak rapet, UH-nya kurang di hari H, pemberian ulat hongkongnya kurang, di full nggak saya taker mos 50 mau 30 kasih kalau masih mau. Itulah rawatan pekerja. Karena kita kalau rawatan pekerja ini bagaimana caranya nyeting burung rawatan pekerja ini, bagaimana caranya supaya di hari ataupun di pedok ataupun di lapangan itu kita berupaya mendongkrak panasnya dia dengan apa, extra fooding ulat hongkong tok, saya garis bawahi ulat hongkong tok. Jangan kamu berikan kroto, jangan kamu berikan jangkrik, ngukluk burung. Kalau kroto efeknya ngembang bulunya. Seperti itu. Jadi kalau yang rawatan pekerja masih menggunakan kroto, jangan harap burung makan stabil. Seperti itu. Yang pakai ulat hongkong aja belum tentu stabil. Karena apa? Itu tadi rawatanmu. Pagi dan sore mandi, ya kan? Itu udah kontinu. Tapi kalau burungmu dimandikan sore belum mau mandi, itu belum stabil. Jelas rawatan pekerja, kawan-kawan. Jeda nggak rapat berarti powernya turun. Kurang apa? Mandi. Extra fooding udah banyak om. Mandinya gimana? Ini udah pagi sore om, siang tambahin mandi lagi. Atau penempatannya pindah ke tempat yang lebih adem, berarti tempatmu itu terlalu panas, seperti itu. Pokoknya antara itu aja itu udah pasti, nggak ada yang lain. Rawatan pekerja itu kok digantang jedanya nggak rapet, ya kan? Banyak bengong itu udah pasti. Jelas ya teman-teman untuk rawatan pekerja. Nah terus kalau masalah didis, rawatan pekerja itu nggak usah takut didis. Kalian menerapkan rawatan pekerja kalau udah ada seminggu, insya Allah kalau kontinu mandi pagi dan sore dan saya garis bawahi menggunakan sampo, insya Allah nggak ada cerita didis. Rawatan pekerja itu hindari sinar matahari langsung ataupun kerodong terkena sinar matahari, paham? Jelas ya untuk rawatan pekerja teman-teman. Monggo disimak, dipelajari, sing temen insya Allah mau burung sebodol apapun, yang penting yaitu tadi ciri siap digantang itu badannya jingset, walaupun burung ini rawatan pekerja nggak pernah dijemur ya. Yang kedua dia udah pernah bongkar materi ataupun ngerol-ngerol di waktu bukan waktu maghrib ataupun sehabis azan asar, seperti itu. Intinya kalau dibuka kerodong kita intip siang hari ya, kita intip badannya singset, terus sayapnya tuh ngapit tapi getar-getar. Yang penting itu tadi udah ada materinya,
seperti itu. Tapi kalau belum ada materi sampai Gunung Kidul pindah ngalor ya cuma ngukluk tok. Memang burung itu nggak ada materi mau setting kayak apa juga yang nggak bakal bongkar materi teman-teman. Jelas ya buat perawatan pekerja. Jadi seperti itu tak tegaskan lagi. Kontrol lah semua dari pemberian self fooding, dari kandang, terus buah juga ngaruh. Intinya itu buah juga yang adem, yang tidak manis. Kalau manis itu bersifat panas, ngerti? Nah, kalau burung matung air minumnya kasih garam juga sembuh, ya kan? Netralin, garam itu kan netral. Seperti itu. Jelas teman-teman, mungkin seperti itu. Ini durasinya udah panjang, takutnya teman-teman tuh malah bingung, terlalu panjang nontonnya, malah stres. Aku juga mau istirahat. Monggo yang mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti kalau memang kebenaran ataupun cocok pas bejone sampean ada pertanyaan yang sama, nanti saya bikin konten lagi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.